إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله rahimani wa rahimakumullah ittaqullaha haqqa taqwa wastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan berpegang teguhlah dalam agama Islam dengan tali Allah yang kuat. Karena takwa adalah wasiat Allah bagi para rasul dan umat yang diberikan kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat semua mukjizat para nabi dan rasul telah tiada, dengan perginya para nabi dan rasul yang Allah tampakkan pada mereka keajaiban-ajaiban tersebut, yang tersisa bagi kita saat ini adalah kisah dari berbagai peristiwa luar biasa itu sebagai ibrah, renungan untuk diambil pelajaran. Namun ada satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan hingga hari kiamat. Mukjizat itu bernama Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin keberlangsungan mukjizat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Qur'an, dan pastilah kami pula yang menjaganya. Al-Qur'an, mukjizat yang tidak satu pun makhluk dari kalangan jin dan manusia yang mampu mendatangkan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah, mukjizat utama dari Al-Quran adalah sebagai kitab tadabbur yang direnungi. Al-Quran adalah keajaiban dunia, bukan semata-mata karena Al-Quran merupakan mukjizat abadi yang kekal hingga hari kiamat kelak, tetapi juga karena Al-Quran menjadi satu-satunya referensi produktif yang tiada pernah henti dikutip selama lebih dari 1400 tahun, dibaca di dalam dan di luar salat oleh jutaan muslim setiap detiknya, dihafal setiap detil huruf dan harakatnya oleh jutaan manusia dari berbagai kalangan, berbagai usia, dan bermacam latar belakang di seluruh penjuru dunia. Lebih dari itu, penelitian menunjukkan bahwa suatu bahasa di dunia ini tidak dapat dipahami tanpa bantuan kamus jika sudah berusia 100 tahun. Dan bahasa apapun akan punah saat berusia 300 tahun. Bersamaan dengan punahnya para penuturnya, hanya akan menjadi bagian dari sejarah bahwa bahasa itu adalah suatu bahasa yang pernah ada. Tetapi bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tetap hidup
dipahami dan dituturkan oleh lintas generasi meski berusia lebih dari 14 abad lamanya. Ada sekian banyak hal yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mu'jizat. Bahkan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul hal-hal baru yang membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quranul Karim bukan sekadar menakjubkan dalam gaya bahasa, kosakata dan maknanya, melainkan suatu kitab syarat akan makna dan petunjuk. Begitu banyak pelajaran di dalamnya, karena Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan paripurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, "Ma farratna fil kitabi min syai'," tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, yakni Al-Quran. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang dimaksud Alkitab dalam ayat ini adalah Al-Quran, dan makna ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepadamu wahai Muhammad, untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran petunjuk bagi segenap orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai kitab tadabbur yang layak direnungi setiap ayat dan hurufnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dengan demikian, hal terpenting dari Al-Quran adalah merenungi ayat-ayatnya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sisi kehidupan yang dibahas oleh Al-Quranul Karim adalah tentang pengasuhan anak. Sebab lalainya orang tua dalam pengasuhan sangat buruk dampaknya, karena secara umum kerusakan anak disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam mengasuh. Qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uh wa tarakahu sudan faqad asa'a ilaihi ghayatal isaa'ah." Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, barang siapa yang lalai mengajarkan anaknya apa yang bermanfaat baginya dan membiarkannya begitu saja, maka ia telah berbuat hal yang sangat buruk kepada anaknya. Wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba'i wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim fara'idad dini wa sunanah. Karena kerusakan anak kebanyakan disebabkan oleh kelalaian orang tuanya dalam mengasuh dan mengajarkan mereka kewajiban dan sunnah-sunnah agama. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran diceritakan role model, suatu tauladan pengasuhan, bagaimana interaksi antara seorang ayah dan anaknya, yaitu penggalan kisah-kisah antara Nabi Ya'qub alaihissalam dan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara pelajaran yang dapat kita petik adalah memanfaatkan momen dan kesempatan untuk menanamkan nilai pada anak. Lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berusaha menjaga akidah anak-anaknya bahkan di saat-saat terakhir kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Baqarah, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Apakah kalian menjadi saksi saat maut menjemput Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Rabbmu wahai ayah kami, dan Rabb ayah-ayahmu yaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, Rabb yang Maha Esa, Maha Tunggal, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah membangun hubungan emosional antara ayah dan anak. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam yang saat itu masih kecil
menceritakan segala sesuatu yang terjadi padanya kepada sang ayah Nabi Yakub alaihissalam. Hingga sang anak pun menceritakan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Hal ini menunjukkan tautan emosional antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar, ra'aituhum li sajidin." Ra'aituhum li sajidin. Ingatlah tatkala Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat mereka semua bersujud kepadaku." Dari ayat ini kita juga mengetahui bahwa hendaklah orang tua menjadi tempat di mana anak menyimpan rahasianya setelah Allah Subhanahu wa taala. Keempat, seorang ayah adalah motivator ulung bagi anaknya dalam meraih asa dan membangun masa depan. Sang ayah Nabi Yakub alaihissalam bersemangat membangun masa depan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah ayah yang sukses tatkala menemukan bakat terpendam yang ada di dalam jiwa putranya, lalu berusaha memotivasi dan mengembangkannya serta membantu putranya untuk meraihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka 'alimun hakim." Dan demikianlah wahai anakku Yusuf, Tuhanmu telah memilih engkau wahai anakku untuk menjadi seorang nabi di masa depan dan mengajarkan kepada kamu sebagian takwil dari mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu sebagaimana kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Rabbmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil adalah berlaku adil terhadap anak-anak. Sepatutnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Yang demikian itu agar keluarga terhindar dari rasa cemburu, dengki, dan durhaka anak terhadap orang tuanya. Karena orang tua boleh jadi mencintai sebagian anak lebih dari anak-anak yang lain. Hal itu merupakan naluri yang tidak dapat ditolak oleh seorang ayah dan ibu karena berbagai alasan. Hal ini terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam. Putra-putranya menyadari bahwa Nabi Yakub alaihissalam sangat mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya Binyamin, sehingga timbul rasa iri terhadap kedua saudara itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya seorang ayah menyembunyikan rasa cintanya yang berlebih kepada sebagian anaknya dan menampakkan perlakuan yang sama kepada seluruh anaknya supaya anggota keluarga terhindar dari rasa dengki, iri hati, dan perbuatan durhaka. Tentang kisah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin." Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah kita daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang sama, kita sama-sama anaknya. Sungguh ayah kita telah terjatuh dalam kekeliruan yang nyata. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah kita tertumpah kepada kalian. Sesungguhnya setelah itu kalian menjadi orang-orang yang baik. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran terakhir yang kita ambil dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub alaihissalam adalahnya pentingnya bermain dan menempa fisik bagi anak. Pentingnya bermain bagi si kecil, karena bermain merupakan kesempatan di mana anak membangun fisiknya, menyegarkan ruhnya, dan memberi asupan bagi jiwanya. Dan semua itu merupakan ajaran kenabian. Tentang kisah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun." Saudara-saudara Yusuf mengatakan, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Arsilhu ma'ana ghadan, biarkan dia pergi bersama kami besok pagi. Yarta' wa yal'ab,
agar dia bersenang-senang dan bermain-main. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pasti akan menjaganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain pengasuhan Nabi Yaqub, di sana ada banyak tauladan pengasuhan di dalam Al-Qur'an. Pengasuhan hamba saleh Luqman Al-Hakim, pengasuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, pengasuhan Nabi Nuh alaihi salam, pengasuhan Nabi Zakaria dan Yahya alaihi salam, pengasuhan ibunda Nabi Musa, pengasuhan ibunda Maryam. Ibu adalah madrasah pertama. Seorang penyair Arab dalam qasidah tentang ilmu dan akhlak berkata, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi. Seorang ibu adalah sekolah. Jika engkau mempersiapkan seorang ibu, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang baik. Sebagian orang Arab mengatakan, wara'a kulli rajulin azim ummun azimah. Di balik seorang laki-laki yang hebat, ada ibu yang hebat. Dari kisah-kisah di atas kita dapat menyimpulkan bahwa intisari dasar-dasar pengasuhan dalam Al-Quran adalah Al-Quran mengasuh akidah dan tauhid. Al-Quran mengasuh akal dan pikiran. Al-Quran mengasuh iman. Al-Quran mengasuh akhlak. Al-Quran mengasuh adab dan etika. Al-Quran mengasuh ifah, menjaga diri dari yang haram. Al-Quran juga mengasuh raga dan fisik. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Upaya dan tawakal adalah tugas hamba. Sementara hidayah dan kesuksesan dan keberhasilan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mengasuh anak, tugas orang tua adalah berupaya semaksimal mungkin, kemudian menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesalihan anak keturunannya dan penjagaan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga hamba-hambanya yang saleh, dan tidak menggantungkan buah hasil pengasuhan ini pada usahanya. Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah mengatakan, al-adabu adabullah la adabul abai wal ummahat wal khairu khairullahi la khairul abai wal ummahat. Pendidikan, pengasuhan adalah pendidikan Allah, bukan milik ayah dan ibu. Kebaikan pada anak adalah milik Allah, bukan ayah dan ibu. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala berkata, perkataan Imam Malik rahimahullah yang agung ini merupakan suatu penghibur dan pengingat. Adapun sebagai penghibur ialah bagi setiap orang yang telah berusaha memperbaiki anaknya namun belum juga berhasil. Adapun sebagai pengingat adalah untuk orang-orang yang telah Allah muliakan dengan anak-anak yang saleh, hendaknya dia tidak memandang usahanya dalam mengasuh anak-anaknya, tetapi itu semata-mata karunia dan nikmat Allah kepadanya. Namun orang tua tetap optimis dan berharap keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan anak-anaknya ke dalam jalan yang lurus. Syekh Muhammad bin Saleh ibn Utsaimin mengatakan, "Fala adhunnu anna ahadan ittaqallahu fi auladihi wa salaka sabila syari'ah fi tawjihim illa anna Allah yahdi auladahu." Beliau mengatakan, aku meyakini bahwa siapa saja yang bertakwa kepada Allah terhadap anak-anaknya dan mengikuti jalan syariat, pasti Allah akan memberi hidayah dan petunjuk bagi anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semua dalam membesarkan anak-anak kita dan membimbing mereka ke arah yang benar, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki mereka, melindungi mereka dari fitnah dan ujian, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita adalah orang-orang yang diberi hidayah dan menjadi perantara hidayah, bukan orang-orang yang tersesat maupun menyesatkan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha menjawab. Hadza wa sallu wa sallimu ala rahmatil muhda wa ni'matil musda nabiyikum Muhammadin Rasulillah faqad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil muqarrabin bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal muslimun faqala qawlan karima
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba wa 'ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa 'ala azwajihi ummahatil mu'minin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi 'afwika wa judika wa ihsanika ya akramal akramin Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin Allahumma astur awratina wa amin rawatina اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة وخذ بنواصيهم للبر والتقوى واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة